Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan infak Talha dan bagaimana perannya dalam bersedekah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah Musa bin Talha dari ayahnya, Musa anaknya tadi, salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya, nama Nabi ada Musa, meriwayatkan dan dia seorang tabi'in yang masyhur bahwasanya dia mendapatkan, Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham. Satu dirham ini teman-teman sekalian nilainya sekarang sekitar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ya. Kalau kita kali 50.000 kali 700.000 ya, 5 kali 7 kurang lebih 35 M uang yang didapat nih, harta, tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa. Kemudian pada saat diantar ke rumahnya, Talha ini kan mendapatkan dari harta ini tidak disebutkan juga dari mana, apakah dia belanja dari bisnis, tapi yang jelas didapatkan harta tersebut milik dia. Maka dia tidak bisa tidur karena mendapatkan harta sebanyak itu. Istrinya pun bertanya padanya, ada apa denganmu wahai ayahnya Muhammad? Talha berkata, dari tadi saya terus berpikir bagaimana aku bisa tenang ya, sementara di rumahku, bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan Robku sementara di rumahku ada titipan harta sebanyak ini. Lalu istrinya berkata, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba silahkan siapkan nampan dan piring lalu bagikan harta-harta itu kepada mereka. Maka Talha pun berkata, kebetulan ini yang berkata istrinya adalah Ummu Kalsum binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar tadi, istrinya beliau berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk, maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi tersebut atau semenjak pagi Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada muhajirin dan ansar, semuanya dibagi-bagi, 35 miliar gitu kan, banyak sekali. Ini mungkin kalau dibagikan juga dengan satu kota pasti masih banyak gitu kan, apalagi kalau satu kantong itu dikasih. Dan di sini akhirnya Ummu Kalsum berkata, wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Talha, kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan. Diambil satu nampan oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ada beberapa kantong. Kata Ummu Kalsum, satu kantong isinya 1.000 dirham ya, 1.000 dirham. Jadi 1.000 dirham kita kali ya, jadi 50.000 kali 1.000 gitu kan, itu mungkin berapa? 10 juta ya, 50 juta ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang kurang lebih yang dibagikan oleh Talha pada saat itu. Jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang itu, semua dibagikan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu Su'dah binti Auf, ini istrinya yang pertama, juga pernah terjadi hal yang sama. Dia menyampaikan, suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu. Teman-teman yang pegang buku itu di halaman 413 ada ditulis dalam paragraf yang kedua dari Su'dah. Itu tulis dalam kurung istri Talha. Jadi tahu. Karena di sini riwayatnya kesannya cuman seseorang wanita yang datang kepada Talha, tapi ini adalah istri beliau. Datang kepada Talha, dia terlihat lesu, maka aku bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu? Maka apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu, istrimu, maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih? Kata Talha, tidak sama sekali. Kalian adalah orang yang baik-baik ya, istri-istri yang baik, tidak ada masalah. Lalu yang membuat aku sedih, apa yang membuat kau sedih? Dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya. Maka istrinya berkata, bagikan saja kepada kaummu. Maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya. Selain yang 700.000 tadi ya, ada 400.000 lagi. 400.000 ini masuk ke rumahnya karena dia anggap banyak, kebutuhan dia sehari kurang lebih yang dibutuhkan adalah 50 dirham. Ini berkumpul 400.000 dirham, kurang lebih 20 miliar. Bukan disimpan sama dia, bukan diperbaikin rumahnya, dikumpul, dibagikan semua. Dalam riwayat lain menguatkan riwayat ini, dikatakan Talha bin Ubaidillah mulai malam itu membagikan harta yang 400.000, 20 miliar tadi dari malam sampai subuh. Kemudian subuh berhenti, gitu kan? Subuh berhenti, lanjut lagi habis subuh sampai duhur, baru kemudian habis. Setelah habis, Talha pun bin Ubaidillah sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut. Jadi ini kita bisa lihat luar biasa bagaimana Talha radhiyallahu anhu
membagikan hartanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Hasan Basri pernah berkata bahwasanya Talha menjual sebidang tanah dengan harga 700.000. Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas, kurang lebih tadi sekitar 35 miliar. Ini uang yang lain lagi selain 700.000 tadi yang datang dari Hadramaut. Pada malam itu ia tidak bisa tidur karena harta tersebut. Kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya. Dia langsung bagi, jadi dihabiskan semuanya. Dan terakhir masalah infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang, kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim di antara kita, agar engkau membantuku. Kata Talha, saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga, dan itu punya nilai sendiri dalam agama, membantu keluarga, ya. Pernah ada sahabat mengatakan, saya punya, ini kisah lain ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, saya menginfakkan, ada keluarga saya miskin, ada juga orang miskin yang lain. Lalu siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala, sedekahnya dan juga pahala silaturahimnya. Talha faham benar hadis ini radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, saya punya tanah, nilai tanah itu 300.000 dirham. 300.000 ya, kalau dikali 50.000 rupiah itu 15 miliar, gitu kan, banyak sekali. Dia bilang, ini dia mau kasih kepada kerabatnya miskin nih. Dia bilang, kalau kau mau, saya kasih kamu tanah itu. Atau, kalau kau mau, tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan, saya akan jual kembali kepada dia dengan nilai yang sama yang saya beli 300.000, tidak usah ada keuntungan, saya akan kasih ke kamu. Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya uangnya, nggak usah tanahnya. Maka dia pun menjual kepada Utsman radhiyallahu anhu, kemudian mengambil uang 300.000 dirham. Ini luar biasa, gitu kan? Yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya, dibawa pulang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak, diantaranya Talha al-Fayyad, ya, yang terkenal, yang sangat dermawan, Talha al-Jud, yang murah hati, dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa poin sedikit di sini sebagai penutup adalah peran Talha di perang Jamal, dan ini sedikit sebenarnya sudah saya singgung juga pada saat Ali ya. Waktu perang Jamal, Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum majma'in membaiat Ali di Madinah. Setelah membaiat Ali radhiyallahu anhu di Madinah, mereka keluar ke Mekah. Tentu Aisyah duluan ke Mekah, Talha dan Zubair sudah ada di Mekah, gitu kan. Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak. Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu. Kemudian dia dikirimkan surat bahwasanya kesinilah kalian bertiga, kami akan membantu kalian, karena waktu itu Talha, Zubair dan Aisyah meminta kepada Ali, tangkap pemburunya Utsman, kami akan dukung kalian untuk itu. Lalu ternyata pada saat Aisyah, Talha dan Zubair menuju ke Irak, ternyata pasukan orang-orang Irak yang saya sudah katakan itu hari, mereka adalah banyak sekali pengkhianat, gitu kan. Mereka ini mengumpulkan pasukan dan menaruh unta di depan, lalu pada saat Aisyah, Talha, Zubair datang, langsung ditaruh di atasnya Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan. Waktu itu juga mereka mengirim surat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sesungguhnya Aisyah, Talha dan Zubair telah keluar mau melawanmu. Ali keluar dari Madinah tidak paham apa-apa nih, sampai hanya ketemu 2 pasukan, Talha, Aisyah dan Zubair juga tidak faham masalah ini. Maka terjadilah peperangan akhirnya dan fitnah yang terjadi di antara mereka, gitu kan. Tapi pada saat Talha dan Zubair, ini ada cerita nanti Zubair juga kita jelaskan, Talha dan Zubair waktu melihat di pasukan Ali ada Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya, tiba-tiba saja sudah saling nyerang karena sudah berhadapan, dan kelompok ini sudah saya jelaskan, bisa diikuti di akhir kisah Ali radhiyallahu anhu, itu sudah melempar panah api sana, ini panah api ke sini, jadi sudah terjadi peperangan. Talha, Zubair tidak bisa mengelak karena di depan pasukan. Waktu mereka berdua masuk, kemudian coba menangkis serangan-serangan dari pasukan Ali, mereka melihat di pasukan Ali ternyata ada Ammar ibn Yasir. Siapa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi. Ammar ibn Yasir ya. Yasir ini ayahnya yang dulu bekas budaknya Abu Jahal yang ditusuk, dibunuh di Mekah. Ibunya dia bernama Sumayyah. Sumayyah yang terkenal perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Ammar ibn Yasir ini sahabat Nabi yang mulia. Waktu lagi dibangun Masjid Nabawi di Madinah, maka sahabat-sahabat saling bantu ngangkat batu. Waktu Ammar angkat batu, hadir di situ Talha, Zubair, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, semua hadir. Tapi saksi bahasan kita ada di situ, Talha, Zubair juga ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kesian Ammar ini. Ditunjuk Ammar sahabat Nabi. Nanti dia akan diperangi kelompok yang salah. Kelompok yang salah. Waktu Talha dan Zubair lihat ada Ammar di pasukan Ali, berarti ini kita yang salah nih.
Nggak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar. Mereka keluar dari pasukan akhirnya. Mereka menyamping dan keluar, gitu kan. Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat. Mereka berbuat jahat pada saat itu. Ada riwayat lain yang mengatakan, selain melihat Ammar, waktu Ali melihat Talha dan Zubair, hanya berusaha menangkis. Dan Ali juga berada di depan pasukan, mendekati Talha dan Zubair sambil berkata, dulu pernah ada riwayat sahih juga menjelaskan, waktu Talha, Zubair dan Ali lagi bertiga di hadapan Nabi SAW, Nabi pernah bilang, ingat kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair, nanti akan menghadapi teman kalian ini, ditunjuk Ali, dalam kondisi kalian mendoliminya. Artinya kalian berdua salah. Kata Ali, ingatkah kalian dengan hadis Nabi itu? Kata Talha dan Zubair, kami ingat. Lalu kenapa kau ikutan? Kata Talha dan Zubair, kami nggak pernah ikut, kami nggak di program ini. Tapi ini sudah jelas kita berhadapan. Maka Talha dan Zubair keluar dari pasukan. Nah, pada saat keluar dari kancah peperangan, ternyata ada orang-orang yang memang dasarnya mau membunuh, memang mau membuat kekacauan di kalangan sahabat. Itu adalah Amr bin Jurmuz. Dia langsung melihat waktu Zubair bin Awam keluar, datang dari belakang ditusuk Zubair bin Awam, dibunuh. Nanti ada kisah di kisah Zubair insyaAllah. Sementara Talha bin Ubaidillah waktu keluar dari kancah peperangan itu dipanah oleh Marwan ibn Hakam. Ini salah satu kelompok Khawarij, pimpinan Khawarij yang memanah dengan panah bisa yang kena lututnya Talha dan akhirnya berdarah, jatuh tersungkur dan akhirnya mati pada saat itu. Jadi ini kemudian lebih kisah meninggalnya Talha. Imam Az-Zahabi berkata, pembunuh Talha memikul dosa sama dengan pembunuh Ali. Dan Ali berkata pada saat itu setelah selesai peperangan, melihat jenazahnya Talha, dia berkata, sampaikan berita kepada pembunuhnya Talha bahwasanya dia masuk penghuni neraka, dan saya mendengarkan itu dari Nabi SAW. Ternyata Ali punya hadis yang didengar dari Nabi SAW kalau nanti Talha akan dibunuh oleh penghuni neraka. Itulah kelompok Khawarij yang telah membunuhnya. Kemudian Ali juga dalam riwayat lain mengatakan, waktu melihat Talha jatuh dan dipenuhi dengan debu, maka dia memegangnya sambil menangis dan berkata kepada anaknya Hasan, coba seandainya saya mati dari 20 tahun yang lalu, saya tidak hadir dalam peperangan ini, karena membunuh Talha ini bukan program saya dan ini sahabat yang mulia. Ini yang terjadi. Kemudian Ali sempat berkata kepada Abu Habibah, ini bekas budaknya Talha yang dibebasin, dia mengatakan, Ali bertemu dengan Imran. Abu Habibah ini meriwayatkan kisah ya, bahwasanya pernah Imran ibn Talha, anaknya Talha, bertemu dengan Ali. Lalu Ali berkata kepada Imran, anaknya Talha, sesungguhnya ayahmu dan aku masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Yang artinya, nanti kami akan lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ya, mereka akan menjadi bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Jadi artinya saya dan ayahmu dua-dua tidak memprogramkan masalah itu. Jadi seperti itu kurang lebih terbunuhnya Talha. Yang kita bisa ambil dari kisah Talha, ternyata orang mati syahid tidak selamanya dibunuh oleh orang kafir, tapi bisa saja dibunuh oleh orang yang berbuat zalim, gitu kan? Talha dihitung mati syahid dan oleh Nabi SAW ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam, tadi pimpinan orang Khawarij yang memang zalim. Dia tidak mau perang berhenti, sementara Talha mau keluar dari peperangan tersebut, akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup, pada saat Talha sudah meninggal dunia, penulis buku di sini mengatakan Allah menjaga jenazahnya, jasadnya setelah dia meninggal. Dikatakan setelah 30 tahun Talha meninggal dunia, maka sempat ada salah satu teman dekatnya mendatangi Aisyah binti Talha, anaknya Talha, Aisyah tadi. Dikatakan kepadanya, aku melihat ayahmu dalam mimpi, Talha, dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini, maksudnya dari liang lahatku ini, pindahkan, karena kelembapannya atau airnya telah menggangguku. Lalu Aisyah pun berkata pada saat itu, karena dia tahu ini teman sahabat ayahnya dan terpercaya, dia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menggali kembali kuburan ayahnya Talha. Pada saat digali ternyata ditemukan jasad Talha masih utuh, bahkan hanya ada beberapa helai rambut saja di jenggotnya yang berwarna putih. Semuanya masih utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Lalu dia berkata, di atas kepala Talha, atau dia katakan di kepala Talha pada saat meninggal dunia, ya,
tetap utuh, tidak ada yang rusak kulitnya dan rambutnya gugur, sementara itu sudah 30 tahun yang lalu. Maka penulis buku mengatakan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertahankan jasadnya. Allahu alam. Ini yang kita bisa pelajari dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan baik. Namun ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan, dan ini kita lihat juga sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Utsman, di Ali, dan ini Talha. Dalam masalah infak mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak. Yang dimulai, yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau Nabi ada, Nabi yang nomor satu. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi SAW dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya, gitu kan. Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat. Ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat, mereka pindah kepada para mujahidin, lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya, ya, orang-orang umumnya. Nah, ini yang saya ingin titik beratkan juga ikhwah akhwat sekalian. Banyak orang diantara kita tidak memahami perilaku sahabat ini. Kita jarang sekali mempedulikan para ulama kita. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Mereka kayak di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan. Maksud saya begini, di Saudi itu para ulama diberikan kedudukan yang tinggi. Mereka mendampingi para raja-raja, kalau kita mungkin presiden, gitu kan, sehingga memandu para pemimpin negara itu agar bisa sesuai dengan agama Allah. Kemudian kehidupan mereka semuanya dijamin. Imam Masjid Haram, ulama-ulama yang mengajar, semua hidupnya dijamin, baik oleh kerajaan atau masyarakatnya. Hidupnya, rumahnya, kebutuhan bulanannya, mereka berlumba-lumba membiayai hidup mereka itu. Kendaraannya, semuanya. Sampai-sampai para ulama ini betul-betul hanya fokus mengajar. Dan itu diskala prioritaskan oleh para sahabat. Dan sekarang juga di kerajaan Saudi, karena mereka faham bagaimana kedudukan para ulama, mereka melakukan itu. Dan ini sebenarnya beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian, surah Al-Mujadalah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adabnya sahabat kalau sedang didatangin atau mendatangin Nabi SAW untuk bertanya, gitu. Untuk bertanya saja, ya. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Mujadalah ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Di sini sebenarnya terjemahan terus kepada orang miskin, tapi yang benar adalah mengeluarkan sedekah yang kalian serahkan kepada Nabi. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, akan diberikan kepada Nabi, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang kita di Indonesia, subhanallah, saya tahu teman-teman saya, tidak semua ustadz dan dai, alim ulama, gitu kan, tidak semua mereka punya kemampuan finansial. Tidak semua. Kadang-kadang saya sendiri pribadi kerepotan pada saat saya harus membagi waktu antara mengurus usaha saya, antara mengurus usaha dan juga mengurus dakwah. Kita dari pagi keluar ceramah. Saya kemarin hari Kamis, ikhwas sekalian, dari jam 7 pagi keluar dari rumah, pulang Isya ke rumah. Dari pagi sampai malam. Hampir tiap hari programnya begitu. Kira-kira kapan ngurus yang lainnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwah yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama, kemudian akhirnya bisa berjalan. Minimal menutupi kebutuhan hidup. Tapi ada banyak diantara dai-dai kita, tidak ada sama sekali waktunya. Tapi anehnya, umat Islam kita masih belum memahami, tidak menganggap membiayai seorang alim adalah sebuah ibadah. Pewaris para nabi adalah ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, gitu kan? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW disuruh pada saat kita bertanya memberikan sedekah kepada Nabi SAW, ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama. Berlaku kepada para ulama, gitu kan?
Di kampung-kampung kita ada orang kalau mendatangi seorang alim, kiai bertanya, kadang-kadang memberikan beras, memberikan sesuatu. Ini bukan saya mengatakan ini untuk kebutuhan diri saya pribadi, saya tidak bahasakan sama sekali. Saya membahasakan hukum syar'i. Dan bagaimana Anda bisa meraih pahala, antum bisa raih pahala ikhwah akhwat sekalian dari ustadz dan dai kita ini luar biasa pahala di belakang mereka. Sampai para ulama mengatakan kalau ditemukan seorang fakir miskin sedang membutuhkan sebuah butuhan dan ada seorang alim butuh bantuan, maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim, karena dia ya di belakangnya jutaan umat bisa baik gara-gara dia, pahalanya lebih besar. Apa kata Nabi SAW? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Janganlah, usahakan maksimal makanan dan minuman yang kamu beri tidak akan dimakan dan diminum kecuali orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita, itu kan? Para dai-dai kita. Saya tahu ikhwah akhwat sekalian, ada di antara teman-teman saya subhanallah naik motor, motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak minta ampun, tua sekali. Sampai ada yang ngomong sama saya, akhi, motor ana ini seorang dai, saya nggak usah sebutin namanya, saya tahu benar beliau. Ini motor saya, motor ana ini setiap hari jalan 200 km. Dari Bogor kemana-mana sampai ke Jakarta, bolak-balik ke Depok, diundang sana sini. Kalau tidak datang sekali jemaahnya kecewa, gitu kan? 200 km sana sini sampai dia bilang motor ana ini kalau anda jual lebih baik jangan ada yang beli. Gitu. Tapi motornya sudah tua. Kenapa tidak ada orang yang berpikir, gitu kan? Sedekahkan uang, kumpulin, biayai motornya, antum panen pahalanya. Sampai saya buat program sekarang di yayasan saya, menyiapkan motor untuk dai dengan biaya 16 juta. Kemarin Masya Allah, semoga Allah balas, seorang ibu pengajian datang ke saya langsung berikan, ini Ustaz, saya sama suami saya sepakat beli 7 motor untuk dai. Langsung dikasih sama dia. Saya sudah transfer ke rekening Ustaz. Baik, zakillah. Butuh kwitansi nggak usah Ustaz. Allah yang tahu, saya sudah percaya. Langsung saya alokasikan. Si fulan yang saya tahu, si fulan yang saya tahu. Bayangin dalam satu pengajian saya pernah perkirakan kurang lebih hadis yang saya bahas saya pribadi ya, banyak teman-teman dai yang Masya Allah di atas saya jauh gitu. Dalam satu pertemuan dari pagi 3 kali pengajian, 4 kali pengajian kadang-kadang, saya hitung hadis yang saya sebutkan tidak kurang lebih 200 hadis. Tidak kurang dari 200 hadis. Sering kita ucapkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda selalu. Tidak kurang dari 50 hukum. Hukum ini, sejarah banyak. Berapa banyak kita panen pahalanya nih. Subhanallah, orang-orang yang pemahamannya keliru, mohon maaf saya banyak tidak usah sebutkan, kelompok-kelompok dalam Islam yang keliru, mereka malah memuliakan para dai-dai mereka. Kalau kita kenapa tidak, saya bingung gitu. Kenapa kita nggak programin untuk mengetahui kebutuhan rumah dia apa, berasnya, gulanya, cari dai-dai mana mereka yang giat berdakwah, berikan kepada mereka. Antum panen pahalanya, tumbuh badannya, jadi amal jariah, dia berdakwah kuat gara-gara pemberian kita. Kendaraannya, mungkin rumahnya, ada yang rumahnya sudah sangat tua, kesian. Saya tahu seorang hafidh Quran, lulusan masuk termasuk lulusan terbaik waktu di Madinah. Dia malah di kakak angkat saya, kakak angkatan saya hafal Quran. Rumahnya masih tinggal di dekat saya, dekat Condet, di dalam gang. Motornya tua, ngajar taklim ke sana sini. Subhanallah, gitu kan? Tidak dipedulikan, tidak ada umat yang memahami ini sebuah hukum sebenarnya. Ini sebuah hukum. Kenapa kita enggak cari pahala di belakang mereka? Satu orang alim sama dengan 1000 umat, gitu. Ini hal yang mendasar harus kita ketahui. Kadang-kadang subhanallah ada kasus yang terjadi, ada yang menipu ustadz. Bukan membantu, menipu. Subhanallah. Gitu kan? Ada yang datang ceramah, perhitungannya kasih kalau ustadz itu, cuman ustadz kasih aja. Subhanallah, dia mau hidup dari mana dengan 200-300 ribu amplop itu? Dia punya anak 3, 4, mau biaya istrinya, mau ini, mau itu, nggak ada. Baru umat ini ngeluh kalau nggak didatangin, gitu kan? Jadi memaksa harus didatangin tempat-tempatnya, kemudian tidak dibiayain hidupnya. Subhanallah. Di Saudi sekarang LSM itu banyak, ada kafala duat namanya, mengkafili pada dai-dai supaya mereka fokus. Kemarin saya buat program itu juga untuk mengadakan, ya, bagaimana kita mengadakan kebutuhan kita, data beberapa dai-dai yang kira-kira memang tidak mampu, kita penuhin kebutuhan bulanan mereka. Dan banyak sekali hal yang manfaatnya yang bisa kita ambil dari mereka-mereka ini. Jadi ini hal-hal mendasar yang saya mesti ketahui. Dan saya juga sempat menyampaikan, ini bukan karena saya pribadi ya, saya membahasakan ini karena hukum syariah ada di situ. Dan kita perlu ubah persepsi kita.
Saya dapat data di Jakarta, ada teman-teman kita yang mengadakan tablik akbar, memanggil ustadz-ustadz yang masyhur, bagus masya Allah penyampaiannya. Begitu selesai, tentu di sini tidak terjadi ya, karena saya sama teman-teman panitia sudah bicarakan masalah itu. Tapi ada banyak, saya tahu seseorang yang menyampaikan, saya ustadz, kami adakan tablik akbar kemarin sama ustadz fulan, masyhur, ustadz sunni masya Allah yang luar biasa. Terus terkumpul dari celengan masjid 30 juta ustadz. Oh ya, berapa antum kasih ke ustadznya? 2 juta ustadz. 28 juta antum mau ngapain tuh? Untuk panitia. Untuk apa panitia? Orang datang gara-gara dia, antum tidak punya hak menyimpan uang itu, subhanallah. Kenapa nggak kasih dia 15 juta? Kasih dia 20 juta, biarin dia makmur. Gitu kan? Antum undang 2 kali dia pasti datang. Gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang kita tidak fikirkan, gitu kan? Untuk apa panitia menyimpan uang? Kecuali hal-hal yang mendasar dan dibutuhkan. Gitu. Kalau tidak, untuk apa akhi? Untuk apa ukhti? Gitu kan? Sampai ada yang bilang kepada saya, seorang ummahat, waktu saya tanya kenapa, dia bilang, Ustaz, untuk buat program lagi yang ke depan. Buat program lain, Anda bersedekah, gitu kan? Karena Anda masih punya pendapatan lain, dia tidak punya kecuali pekerjaan itu saja. Ini juga hal mendasar yang kita bisa ambil dari para sahabat, bagaimana peduli mereka terhadap para ulama, dan kapan ulama dimuliakan teman-teman sekalian, maka mereka adalah pewaris para nabi. Allahu a'lam.